Hi founders, welcome to Archive 2021, annual event dari teman startup dengan tema Brands Beyond Crisis yang akan mengulas trending startups dan juga brands around 2021. Melalui event ini, kita mau mengapresiasi karya dan juga pencapaian brand Indonesia di tahun ini. Event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 15 Desember yang akan diunggah di seluruh media sosial kita melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan pastinya Noise, rumah konten audio Indonesia yang juga merupakan eksklusif audio platform untuk seluruh konten full version dari podcast Archive 2021. Selain itu, event ini juga didukung oleh Heavenly Blush, King Snack Pack, dan beberapa media partner seperti Text from Brand, yang on top, Apiari, The Finery Report, EXP JKT, Katika, Global Millennial Group, dan juga Line Indonesia. Welcome to Archive 2021. Hi founders, welcome to Archive 2021. Kalau kita dari kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol sama startup dan juga VC, kali ini juga ada peran penting yang dipegang oleh pengiriman atau logistik yang bergerak untuk memajukan UMKM di Indonesia. Nah, sekarang kami juga sudah kedatangan Kak Hazel. Kak Hazel Sabatini, Asisten Manajer Social Commerce dari Anteraja, dan Clarice Abigail, Marketing dan Kreatif FFFest Event, dan praktis untuk berbagi experience dan insight kepada founders. Halo Kak, thank you for coming. Thank you for having us. Oke, hari ini tuh sebenarnya kita mau ngobrolin nih. Kalau Archive ini kan kita selalu kayak apa sih yang terjadi di tahun 2021. Dan khusus di episode yang bulan ini, Desember, justru kita lagi ngomongin apa yang akan datang, yang akan berjalan, bukannya sudah lewat lama nih. Nah, sebelumnya boleh nggak kakak boleh perkenalkan diri dulu satu-satu? Silahkan. Dari aku dulu mungkin ya. Perkenalkan, aku Hazel dari Anteraja, tim social commerce. Kalau aku Clarice, aku dari praktis dan juga FFS, aku di bagian marketingnya. Oke. Nah kalau dari FFS sendiri dan juga praktis tadi apa sih Kak? Kalau FFS atau yang dinamakan Fast Future Fest itu tuh sebenarnya proyek kolaborasi yang diinisiasikan oleh praktis gitu. Jadi basically sih ini kita sebuah event yang mau kita kasih gitu ya kepada orang-orang yang fashion enthusiast gitu-gitu ya. Jadi ini adalah proyek kolaborasi di mana kita itu menggabungkan brand-brand lokal di Indonesia dan juga kolaborator gitu. Jadi kita matchmaking, terus nanti mereka produksi barang kolaborasi gitu. Itu bisa jadi kaos, ini sweater nih, ini produk kolaborasi juga. Ini Mankind X Hillary Season gitu. Jadi kita memang mengeluarkan produk-produk kolaborasi gitu ya. Dan emang nanti kita akan jual di marketplace juga. Dan kita sih uniknya karena kita ada yang namanya 3D shopping experience. Itu mungkin jarang banget ya orang tahu gitu. Karena emang kita adalah salah satu yang pertama untuk actually pakai si 3D shopping experience ini gitu. Jadi di situ nanti mereka bisa explore. Jadi seakan-akan mereka itu jalan-jalan nih di eventnya gitu kan. Ada booth-boothnya juga segala macam, ada interaktif corner dari partners kita, dari sponsor kita juga gitu sih, kurang lebih sih seperti itu. Oke. Dan peran-peran yang akhirnya ada di FFS ini siapa aja nih Kak? Kalau misalnya untuk brands, kita banyak banget sih. Tahun ini kita jauh lebih banyak brandsnya. Banyak, ada L House, ada Mankind, banyak banget. Dan pastinya local brands. Dan collaborators itu kita tahun ini juga lebih broad. Jadi ada musisi, ada public figure, ada ilustrator juga gitu-gitu sih. Jadi emang banyak banget, dan produknya sih yang bisa dipastikan sih semuanya keren-keren semua sih pastinya. Oke. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak tentang FFS ini ya kayaknya. Tapi sebelumnya, kalau kita ngomongin online shopping atau mungkin kita ngomongin UMKM, ini sangat didukung oleh adanya logistik. Tadi udah dikenalin juga sama Kak Hazel sendiri. Tapi kalau kita ngomong Anteraja ini tergolong baru, kalau tadi Kak Hazel bilang gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan Anteraja dengan kompetitor yang ada saat ini? Oke, yang pertama pasti warna ya. Kalau dilihat kan mungkin yang lain hijau, terus biru ya, merah, biru merah. Kita hadir warnanya magenta. Kurir-kurir kita tuh sering disebut pinky boy gitu ya. Tapi bukan pink ya, itu magenta. Itu yang kalau customer lihat ya secara langsung bedanya itu. Kalau yang kita tanemin secara perusahaan, Anteraja itu kita tanemin nilai Satria. Nah, mungkin kalau yang udah pernah pakai Anteraja tahu Satria itu nama kurir kita. Kita sebutnya Satria. Semua namanya itu ya? Semuanya kita sebut Satria. Jadi kalau misalnya ada yang ngantar tuh pasti Satria namanya. Satria itu ada singkatannya sebenarnya. Jadi bukan nama doang. Singkatannya itu sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, amanah. Gitu. Itu 6 nilai yang kita kandung. Semuanya kita tanamkan seperti itu, dari mulai kurir-kurir kita, satria-satria kita, sampai yang di head office karyawan-karyawannya. Nah, memang berangkat dari nilai itu, kita mengutamakan
service. Tapi service ini tuh nggak selalu cuma ketepatan waktu pick up, kecepatan pengiriman, tapi kita juga service-nya tuh luas, dari mulai produk yang kita berikan. Dulu tuh antara aja cuma ada regular sama next day. Sekarang itu kita udah ada same day, sama udah ada ekonomi juga di platform, salah satu platform, dan itu kita masih kembangin lagi ke depannya. Selain itu kita juga ada beberapa produk lain yang bisa digunain sama customer kita. Jadi memang kita service itu yang utama. Sifatnya kalau yang promo, terus potongan, kayak potong ongkir, cashback, itu kita harapannya sih ke teman-teman pengirim atau shipper, kita sebutnya itu sifatnya tambahan lah ya. Karena yang paling penting kan service buat mereka. Jadi diskon-diskon itu tambahan harapannya. Kalau kita cuma bersaing dari situ, pasti akan kalah sama yang service-nya lebih oke. Jadi kita utamain service. Jadi itu nilai-nilai yang mau disampaikan lah ya ke konsumen. Tapi dengan itu juga Antar Aja ini memiliki perhatian terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Dan akhirnya ada campaign yang namanya #jagoan lokal Antar Aja untuk mengembangkan pelaku UMKM ini. Boleh nggak Kak ceritain dikit sebenarnya apa sih ini jagoan lokal Antar Aja? Ya, jagoan lokal. Jadi kan dari nilai tadi ya, tadi kan kita utamain tuh service. Dari situ tuh kita lihat customer kita tuh butuhnya tuh apa sih. Pasti kita lihat kalau mau bikin service yang dibutuhin, pasti kita lihat dong kebutuhannya apa, demand-nya apa. Customer kita tuh kebanyakan UMKM pasti ya. Beragam banget dari yang mulai baru merintis sampai yang udah lebih established. Tapi pasti banyakan yang baru merintis, yang masih kecil gitu ya. Nah, kita lihat nih kebutuhannya tuh apa sih dari si seller ini. Untuk yang baru merintis, pasti pengen bisa tumbuh, pengen bisa jadi gede. Nah, yang dibutuhin tuh apa? Kita sadar nih, Antar Aja sadar kalau kita tuh punya platform, punya connection, punya knowledge, sama di digital marketing. Itu yang kita punya, terus kita mikir akhirnya, kayaknya oke nih kalau kita support dari 3 aspek tadi. Akhirnya dibentuk jagoan lokal, campaign jagoan lokal Antar Aja. Nah, di jagoan lokal ini kita adakan setiap bulan. Jadi UMKM yang join sama kita, itu kita promosiin di Instagram kita. Terus kita support pakai KOL juga. Ada mikro, ada makro, jadi all. Terus kita kasih gratis ongkir juga. Biasanya kan kalau misalnya customer itu ngeliat ada gratis ongkir, langsung tuh, gratis ongkir nih. Sama biasanya kalau dari brand-brandnya sendiri atau UMKM-UMKM itu mereka juga kasih sale, diskon gitu. Nah, dari situ kita adain setiap bulan, brandnya juga beda-beda biasanya, dan syukurnya emang brand yang kita support, UMKM yang kita support itu bisa grow. Grow itu macam-macam ya, ada yang dari brand awareness-nya jadi makin bertambah gitu ya. Dan itu salah satu bentuk aktivasi dan juga kepedulian lah Antar Aja terhadap komunitasnya. Kalau menurut Kak Claris, apa sih permasalahan UMKM lah yang sering terjadi? Karena kan dari praktis pun juga dekat lah dengan UMKM. Jadi praktis ini kan sebenarnya kita kan kita bergerak di supply chain. Jadi kita tuh end to end supply chain, which is berarti beneran dari sourcing materials gitu ya, sampling segala macam, procurement sampai nanti produksi, QC segala macam, sampai nanti warehousing kita yang urus juga, fulfillment, order management, sampai barang tersebut nyampe ke consumer kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya so far sih yang dilihat namanya UMKM yang misalnya baru mau mulai gitu ya, baru mau bikin sebuah brand, pasti kan mereka biasanya nih they only tend to focus to either mereka terlalu fokus sama operational atau mereka terlalu fokus sama marketing. Gitu. Ya? Nggak bisa, akan sulit banget untuk handle dua-duanya ya. Kalau operasional, mereka terlalu fokus sama operasional, they forget to actually sell the product gitu kan. Tapi kalau mereka terlalu fokus sama marketing, operasionalnya keteteran gitu. Nah, makanya kita mau berikan mereka satu solusi di mana ya udah lu ngurusin aja nih bagian marketingnya, semuanya branding lah apalah segala macam, itu biar brand yang ngurusin sendiri, operasional side-nya kasih ke praktis gitu. Jadi kita akan ngurusin tuh semuanya dari awal sampai akhir. Jadi kita make sure barang lu tuh dari awal kita bikin sourcing materials gitu ya, sampai barang itu nyampe ke consumer lu gitu loh. Jadi emang kita istilahnya sebagai one stop solution-nya mereka gitu sih. Jadi pastinya sih UMKM akan sangat terbantu sekali gitu ya, apalagi kalau misalnya yang selama ini kesulitan, apalagi kalau kurang tadi sebut HR ya, masalah HR, pastinya kan mereka belum punya financing yang cukup untuk hire orang nanti, belum hire orang yang harus ngurusin produksi, yang nge-QC-in tuh barang-barangnya, terus atau enggak yang di pabrik gitu kan ya, yang di gudang segala macam, admin all shop yang ngepak-ngepakin barangnya, itu kan pasti akan cost-nya sangat besar gitu ya. Sedangkan kita mau ngebantuin mereka gitu loh, supaya mereka bisa cost efficient juga gitu. Karena ya minimal misalnya let's say paling gampang apa admin. Admin mau gaji berapa nih? At least kalau memang ya udah, kalau memang part time mungkin nggak plus 1-2 juta. Betul. Tapi hasilnya juga gitu. Misalnya nggak profesional.
balasnya nggak cepat dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya problem-problem gitu ya. Iya, dan dari sisi sourcingnya pun gitu ya. Mungkin kalau misalnya nih kita baru mau mulai brand baru, aduh gue mau nyari vendor dari mana gitu kan, supplier yang bagus yang mana ya, yang oke yang mana ya, dengan harga yang oke gitu kan. Belum lagi kalau kita baru start bisnis baru, otomatis kan kita produksinya kecil ya, masih kecil gitu kan, which is berarti kan harganya akan sangat mahal gitu, akan sangat sulit untuk dapat harga yang oke nih gitu kan. Sedangkan kalau kita tuh kita bisa consolidate semua ordernya, di kita bisa bulking, kita benar-benar bisa kasih mereka tuh economy of scale, di mana tuh lo bisa ngedapetin apa yang lo mau tapi dengan harga yang jauh lebih cost efficient gitu sih. Karena kan kalau kita ngomong dulu mungkin ya harus MOQ gede baru dapat. Iya, betul. Kalau ini enggak ya. Iya, karena kan kita yang bulkingin gitu. Ini problem-problem yang ya sering ditemuin lah ya kalau orang baru mau mulai ya. Yes, dan mungkin yang baru-baru mulai mereka belum terlalu aware sama yang namanya supply chain supply chain management gitu-gitu. Mereka masih kayak apaan sih itu, kayaknya ribet deh gitu, kayaknya aduh dari kayaknya nanti aja deh gitu ya. Cuman emang penting banget sih gitu. Kalau dari Kak Hazel, apa sih Kak masalah-masalah yang sering dihadapin UMKM sebenarnya? Yang kita lihat, mungkin kalau tadi Clarice share itu saat mau mulai terutama ya, kita mungkin itu kan udah di-solve nih sama praktisnya. Kita berikutnya nih, nggak hanya kalau delivery tadi kita akan support dari segi service, tapi itu yang juga mereka tuh masih kadang belum sadar. Ada benar tadi part of supply chain di bagian belakang yang mungkin mereka nggak ngeh nih kalau ini tuh mereka ribet gitu. Contoh abis packing mau ngirim barang, kalau conventional method kan mereka akan cari counter ngedrop barang. Mereka butuh berapa lama tuh ngedrop, nyari yang deket situ. Terus dari situ mereka masih nanti prosesnya mereka tracking lagi resinya secara manual. Nanti dapat si resinya dari si counternya, list misalnya, atau bahkan kadang masih hard copy gitu ya, ngasih ke customernya satu-satu lagi. Di situ Antar aja itu juga siapin produk sesuai sama untuk jadi solusi itu, mengefisiensikan si proses tadi. Dan salah satunya yang pasti semua dapat, nggak hanya partner UMKM kita ya, itu adalah kita kasih service pickup. Semua bisa dapat, dari mulai yang barangnya cuma satu, kecil, itu kita standarin semua pickup. Satria kita akan jemput. Gitu. Itu yang mungkin nggak banyak yang sadar ya, kalau dengan ada si pickup ini tuh efisiensiin waktu mereka banget. Mereka ya udah tinggal request pickup, datang orangnya, dia nggak perlu cari-cari lagi. Memudahkan hidup banget gitu ya. Memudahkan hidup banget gitu. Banyak yang nggak sadar itu. Bener, tadi mungkin karena start bisnisnya ya dari from scratch ya. Yang kita ya pasti support itu nggak apa-apa, emang pasti dari nol dulu. Cuman kita sebagai company yang udah tahu masalah itu, kita hadir untuk nih ada nih solusinya biar lu lebih cepat gitu. Jadi operasionalnya sama praktis, marketingnya dibantu Antar aja. Iya dong, lengkap kan? Jadi mereka udah lengkap kan? Lengkap. Ya mikir lagi. Kita jadi ngapain nih sebenarnya? Nonton aja nih dong ya. Ini kita medianya untuk menyampaikan hal baik ini. Benar ya? Benar, medianya juga. Betul. Oke, sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Kak Clarice dulu. Apa sih what's next sih for FFS? Mungkin untuk praktis dan juga FFS di kemudian hari setelah adanya event ini. Kalau misalnya untuk FFS-nya sendiri, mau dengerin full versionnya? Dengerin di Noise. Yuk dengerin sekarang.